Seperti yang Anda ketahui, militer Amerika Serikat merupakan kekuatan militer paling maju di dunia dengan perlengkapan yang melampaui hampir semua negara lain. Kekuatan militer Amerika Serikat benar-benar terlihat selama Perang Dunia Kedua setelah sebelumnya meningkat pesat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Amerika Serikat berperan penting mengalahkan poros Nazi dan mengakhiri perang tersebut. Keberhasilan ini sebagian karena kemampuan inovasi militer Amerika Serikat. Menggabungkan taktik dan persenjataan beragam kadang menghancurkan, kadang membingungkan musuhnya. Proyek Manhattan, pencipta bom atom, mungkin contoh paling dikenal. Inovasi lain termasuk taktik penipuan oleh unit seperti tentara hantu yang baru-baru ini kami bahas di saluran Warfronts. Namun, inovasi militer Amerika Serikat tidak selalu berhasil. Kadang, rencana perangkat keras baru didasari dogma militer yang kurang informasi, seperti Gabom yang pernah kami bahas. Proyek-proyek yang diusulkan sangat konyol dan hampir pasti gagal. Jika proyek itu diterapkan, hasilnya mungkin hanya jadi bahan ejekan dan berisiko menyebabkan kematian sia-sia. Salah satu contohnya adalah yang disebut bom kelelawar yang diajukan pada puncak Perang Dunia Kedua. Ya, namanya memang itu dan sesuai dengan yang Anda bayangkan. Mari kita bahas ya. Januari 1942 Perang Segawa sedang sengit. Situasi belum berubah melawan Nazi yang 6 bulan lalu memulai operasi Barbarossa dan menyerang Uni Soviet. Saat itu mereka bersiap untuk pengepungan Stalingrad yang terkenal dan berdarah di Sungai Volga. Amerika Serikat sebulan sebelumnya diserang Jepang di Pearl Harbor lalu bergabung dengan sekutu pada 11 Desember 1941. Mesin perang Amerika mulai bergerak, mobilisasi dan penimbunan senjata berlangsung penuh. Namun Amerika Serikat tahu bahwa gabungan kekuatan militer Jerman dan Jepang, belum lagi berbagai sekutu negara dan non-negara mereka akan menjadi kekuatan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Meski Inggris dan Soviet telah memberikan perlawanan besar di medan perang masing-masing, 6 bulan setelah Amerika mendeklarasikan perang, proyek Manhattan mulai terbentuk. Mengabdikan kontribusi para pemikir ilmiah terbesar untuk menciptakan salah satu senjata paling destruktif. Sesuatu yang hanya sekali digunakan dalam sejarah untuk mengakhiri perlawanan Jepang pada musim panas 1945. Sementara itu, Amerika Serikat tampaknya bersedia mempertimbangkan gagasan militer yang lebih konyol, bukan oleh Robert Oppenheimer atau Albert Einstein, melainkan oleh Little's Adams, seorang dokter gigi dari Pennsylvania. Usulannya adalah bom kelelawar terinspirasi saat bepergian ke Taman Nasional di New Mexico, mungkin ketika dipengaruhi Novocaine. Kami tidak punya penjelasan. Bom kelelawar, meski tak pernah digunakan, mungkin salah satu ide perang paling aneh yang pernah tercetus. Anda mungkin bertanya, mengapa dokter gigi ikut menyumbang ide di tengah perang? Seperti banyak hal, ini soal koneksi. Adams adalah kenalan ibu negara Eleanor Roosevelt, istri Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Selain dokter gigi, ia juga pilot dan penemu paruh waktu. Dan idenya adalah melepaskan gerombolan kelelawar ke sasaran Jepang dengan harapan bahwa kelelawar-kelelawar ini yang dipasangi alat pembakar kecil akan membakar rumah-rumah kayu yang secara tradisional dihuni oleh orang Jepang. Ini akan menimbulkan kobaran api besar, membakar Tokyo, dan mempercepat akhir perang. Di New Mexico, di mana secara kebetulan salah satu terobosan terbesar dalam perang akan diuji, Adams mendapatkan inspirasi untuk salah satu ide terbodohnya. Saat serangan Pearl Harbor, Adams sedang berlibur di Carlsbad Caverns, kompleks batu kapur bawah tanah dengan salah satu ruang terbesar di dunia. Sekitar 17 spesies kelelawar menghuni gua-gua tersebut, yang pada 1940-an mungkin berjumlah jutaan ekor. Adams mencatat makhluk nokturnal ini bertengger sebelum fajar. Ini memunculkan ide bahwa alat pembakar seperti napalm bisa dipasang pada hewan-hewan ini. Dan jika mereka dilepaskan ke lingkungan perkotaan yang padat dan sangat mudah terbakar seperti kota Tokyo, maka seluruh kota itu bisa berubah menjadi abu dalam sekejap. Adams memang agak gila, tapi jika abaikan moralitas, idenya tetap ada manfaatnya. Memang benar bahwa rumah-rumah di Jepang sebagian besar terbuat dari kayu dan serangan pembakar yang efektif kemungkinan besar akan membakar mereka dengan cukup cepat. Rencana Adams memakai kelelawar seperti dijelaskan memang tidak manusiawi, tapi secara teori murah dan cepat diterapkan. Menurut bacaannya, kelelawar sangat kuat dan lincah, mampu membawa beban 3 kali berat tubuhnya saat terbang.
Seekor kelelawar seberat 9 gram bisa membawa perangkat 30 gram, menjadikannya pembawa maut di peperangan. Jika digunakan secara efektif, itu hanya memerlukan penangkapan beberapa ratus ribu kelelawar dan memasangkan semacam bom molotov pada mereka, lalu membiarkan pola terbang mereka melakukan sisanya. Hal ini terbantu karena Adam sama sekali tidak peduli dengan kehidupan makhluk-makhluk tersebut, menggambarkan mereka sebagai bentuk kehidupan terendah yang dalam sejarah diasosiasikan dengan dunia bawah dan wilayah kegelapan serta kejahatan. Dia menambahkan, hingga kini alasan pembuatannya belum bisa dijelaskan. Seperti yang saya bayangkan, jutaan kelelawar yang selama berabad-abad menempati menara lonceng, terowongan, dan gua-gua kita ditempatkan Tuhan untuk menantikan saat ini, untuk menjalankan peran dalam kehidupan manusia yang bebas dan menggagalkan upaya yang ingin menodai cara hidup kita. Adams menyampaikan gagasan uniknya ke Gedung Putih pada awal 1942 yang menganggap kelelawar sebagai hama dan hadiah dari Tuhan untuk membantu Amerika Serikat menghukum Jepang atas aksi mereka di Pearl Harbor. Seperti yang kami katakan, dia memang agak gila. Rencana seperti itu tampaknya tidak butuh 3 tahun untuk dikembangkan, tidak seperti bom atom. Adams juga percaya bahwa rencana itu bisa dijalankan sedemikian rupa sehingga tidak akan menyebabkan hilangnya banyak nyawa manusia. Dia berpikir bahwa itu bisa meratakan rumah-rumah Jepang serta industrinya, tetapi akan memungkinkan penduduknya untuk sebagian besar melarikan diri dari neraka itu dengan nyawa mereka tetap utuh. Dengan kata lain, senjata yang cepat, murah, dan licik untuk ditambahkan ke persenjataan militer. Sekarang lihat, tidak ada satupun dari itu yang terbukti benar, tapi kita akan bahas itu nanti. Kebetulan sebulan setelah Adams mengirimkan suratnya, ahli kimia organik Harvard, Louis Fraser, menemukan napalm, cairan gelatin yang sangat mudah terbakar, murah untuk diproduksi, dan kemudian digunakan untuk membakar habis populasi militer dan sipil di Jepang dan Vietnam. Penemuan di bidang narkotika ini membuat Presiden Theodore Roosevelt mendukung ide Adams dan menyebutnya waras. Terdengar seperti ide gila, tapi layak diselidiki. Rencana itu mulai dijalankan dengan hati-hati. Tantangan utamanya adalah mencari alat pembakar yang ringan agar mudah dibawa agen kematian malam, meski mereka bisa membawa beban besar. Belum ada senjata seberat kurang dari 2 ons 56 gram. Akibatnya, Dr. Pfizer dikeluarkan dari laboratorium Harvard dan mulai mencari solusi. Pfizer cepat merancang bom napalm 17,5 gram dengan timer. Selanjutnya, memilih jenis kelelawar yang cocok untuk misi ini. Adams meminta bantuan peneliti Museum Sejarah Alam Los Angeles, kabarnya karena punya keluarga di sana. Dipilih kelelawar ekor bebas Meksiko sebagai yang paling cocok untuk operasi ini karena merupakan salah satu spesies paling umum di Amerika Utara. Beratnya sekitar 11 gram dan lebih dari mampu membawa paket bunuh diri buatan Pfizer jika dipasangkan dengan benar ke tubuh kecilnya. Selanjutnya, para pemimpin proyek perlu menentukan bagaimana cara tepat untuk melepaskan kelelawar-kelelawar tersebut dari ketinggian. Mereka dikemas dalam cangkang bom yang dimodifikasi, dipisahkan baki bundar dengan ceruk kecil untuk kelelawar tidur terbalik. Setiap cangkang berisi 1000 kelelawar akan dijatuhkan dengan parasut, lalu saat terbuka, kelelawar langsung bergerak. Para insinyur yang ditugaskan untuk mengerjakan proyek ini memperkirakan bahwa kelelawar-kelelawar itu akan terbangun saat cangkang tersebut turun. Saat keluar dari cangkang, mereka menarik kawat yang menyalakan bom pembakar di tubuh mereka. Juga direncanakan bahwa setiap B-25 akan mampu membawa sekitar 25 cangkang seperti itu, sehingga totalnya sekitar 26.000 kelelawar. Napalm untuk tugas ini disimpan dalam wadah kecil selulosa bernama unit H2 lalu dilem ke tubuh kelelawar sebelum dimasukkan ke cangkang bom untuk serangan kamikaze terbalik. Dengan perangkat keras yang sudah cukup dipahami, tahap awal pengujian ide siap dilakukan di pangkalan udara Marok dekat rumah Adams di California Selatan. Mereka menghadapi kendala saat pengujian. Pfizer dan petugas lain terkejut saat mengunjungi rumah Adams malam sebelum uji coba pertama. Pertemuan rahasia berubah jadi pesta makan malam bersama banyak teman Adams. Dokter gigi itu hanya mengumpulkan 150 kelelawar untuk diuji. Jauh dari 3.000 yang disepakati, kondisi pun tak banyak membaik saat uji coba pertama. Setelah dilepas, kelelawar dalam bom itu gagal bangun dan langsung jatuh ke tanah 600 meter di bawah. Belakangan terungkap bahwa mereka sebenarnya bukan sedang tidur, melainkan sudah mati karena sistem pendingin yang digunakan untuk menenangkan mereka selama perjalanan justru membekukan mereka sampai mati. Uji coba berikutnya berjalan sedikit lebih baik. Uji coba ini dilakukan kembali di New Mexico, dekat gua tempat kelelawar-kelelawar itu dikumpulkan dan di lokasi pangkalan udara Angkatan Darat Carlsbad yang baru dibuka. Sistem pendingin yang lebih sederhana digunakan dan kelelawar-kelelawar itu tampak mengikuti pola penerbangan yang diinginkan, menyebar dari cangkang dan menandai infrastruktur di sekitarnya.
Penambahan perangkat pembakar membuat hasil percobaan lebih baik, sementara kelelawar menyebabkan kekacauan dan membakar bangunan sekitar. Namun, hal ini menyebabkan beberapa cedera dan kerusakan infrastruktur, termasuk hanggar serta mobil Jenderal Bara Carlsbad. Karena proyek tersebut bersifat rahasia, hanya sedikit orang di sana yang tahu soal uji coba itu. Para pria di sana pasti tidak terkesan saat instalasi militer mereka tiba-tiba terbakar. Jadi pada tahun 1943 proyek tersebut berada di bawah pengawasan marinir dan Adams dikeluarkan dari proyek itu. Uji coba ini dinamai Proyek X-Ray. Marinir menerapkan pengamanan dan melakukan uji lanjutan di California dan Utah setelah hasilnya positif. Kepala ahli kimia yang mengawasi uji coba membanggakan bom pembakar lebih efektif memicu kebakaran dibanding bom konvensional. Mereka menyebut satu muatan bom bisa memicu hingga 4.700 kebakaran, sedangkan bom biasa hanya 167-400 kebakaran. Namun, pengujian proyek tersebut mulai berjalan lambat dan hingga awal tahun 1944 proyek X-Ray masih belum disetujui untuk digunakan dalam konflik. Saat itu, militer Amerika Serikat mulai sukses di konflik Pasifik dengan strategi lompat pulau melawan Jepang. Mereka juga mulai menyiapkan invasi darat ke Eropa lewat operasi Overlord yang direncanakan musim panas itu. Inisiatif Bad Bomb telah menghabiskan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat setara 18,7 juta dolar saat ini. Hasil positif juga muncul dari Los Alamos, di mana proyek Manhattan hampir selesai dan akan digunakan secara menghancurkan pada Agustus 1945. Seseorang di militer Amerika Serikat tiba-tiba mendapat kejelasan dan menyadari hal itu. Rencana itu yang membenarkan pembantaian hingga 1 juta kelelawar tidak hanya tanpa jaminan keberhasilan, tapi juga mungkin membutuhkan biaya lebih besar untuk peralatan mengumpulkan, mengemas, mengangkut, dan menyebarkannya ke Pasifik. Meskipun Adams sudah memperkirakan hilangnya banyak nyawa manusia mungkin bukan perhatian utama seperti terlihat pada penggunaan bom atom berikutnya. Besarnya pengeluaran proyek itu saja sudah membuat militer Amerika Serikat akhirnya kehilangan minat. Bom kelelawar dihentikan pada musim semi 1944 tanpa alasan pasti, selain alasan yang sudah jelas atas penghentian tiba-tiba itu. Little Adams melanjutkan karier sebagai penemu dengan mengusulkan mesin penjual ayam goreng otomatis. Ia juga mengusulkan proyek serupa dengan ide bom kelelawarnya yang gagal, yaitu menebar benih rumput sintetis lewat pesawat pertanian untuk menghijaukan area terbakar. Louis Pfizer dikirim kembali ke laboratoriumnya di Harvard. Penemuan napalm miliknya digunakan secara luas dan berdampak besar terutama di Perang Vietnam, bahkan sudah dipakai sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Khususnya kampanye pembakaran di Jepang oleh pembom Amerika Serikat sebelum pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Pfizer mendapat penghargaan di kimia organik dan napalm masih dipakai dalam perang hingga kini. Senjata ini diduga digunakan militer Amerika Serikat saat invasi Irak 2003 dan telah masuk persenjataan beberapa negara adidaya lain.